Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tanpa terasa kita kembali berada dalam akhir pekan, Sabtu 12 November 2022. Mari kita siapkan hati kita menyatu dalam penyembahan melalui renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Bacaan kita saat ini adalah Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Mari berdoa untuk membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan bahkan menyelami kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam hati kami Tuhan, dan penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu sungguh tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai ayat 22. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lasurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci itu dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayup kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu." Maka yang berpakaian lenan itu pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. Satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata biru. Kemuliaannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama naik
dan mereka dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di atas sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah kerup dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Amin. Hadirnya kemuliaan Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, gedung gereja yang layak dan indah tidaklah selamanya di dalamnya terjadi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah. Tetapi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah sudah tentu orang-orang yang bersekutu di dalamnya akan berupaya membangun gedung yang layak atau indah. Umat Israel meyakini bahwa dengan hadirnya bait Allah merupakan jaminan kehadiran Allah di tengah umatnya. Namun penglihatan yang diterima Yehezkiel menandai bahwa masa itu sudah berakhir. Karena kemuliaan Allah akan meninggalkan bait suci. Pada intinya, penglihatan di pasal 10 senada dengan pasal 9, hanya dari perspektif dan penekanan yang berbeda. Mengapa terjadi perpindahan kemuliaan Tuhan dari ruang Maha Kudus ke ambang pintu bait suci atau bait Allah? Malaikat yang mencatat menerima api dan kerup untuk membakar kota itu, dan kemuliaan Tuhan pergi ke pintu gerbang luar sebelah timur dari pelataran luar. Kemuliaan Allah meninggalkan bait suci karena penyembahan berhala bangsa itu. Allah meninggalkan rumahnya dengan segan dan secara bertahap. Tetapi karena kekudusannya, ia tahu bahwa ia harus memisahkan diri dari penyembahan berhala di dalam bait suci itu. Saudara, kita dapat merenungkan bahwa jaminan kehadiran kemuliaan Allah di atas umatnya atau di antara umatnya bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya bangunan gedung ibadah. Yang terutama adalah apakah umat mempunyai bangunan kesetiaan dan ketaatan terhadap firman-Nya. Kehadiran kemuliaan Allah tidak dapat diukur dengan kesejahteraan manusia secara fisik. Ketika kemuliaan Allah tidak hadir, maka yang hadir di tengah umatnya pasti murka Allah. Untuk itu, saudara, kita harus dengan sungguh-sungguh merindukan kemuliaan dan kehadiran Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui renungan pagi. Firman-Mu sungguh menguatkan kami untuk selalu membangun kebersamaan, sehingga dalam kebersamaan kasih-Mu selalu nyata. Dan itu berarti Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa penyertaan-Mu dalam satu pekan. Dan perkenankan kami hari ini boleh berjalan dalam kekuatan-Mu. Kuatkanlah hati kami, kuatkan bahu kami untuk menjalani semua kegiatan-kegiatan kami dan mungkin juga tantangan-tantangan.
Namun ajar kami juga Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu untuk semua yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Perkenankan hari ini kami boleh menyelesaikan tugas kami dengan baik dan kami mempersiapkan diri kami untuk kembali menyatu pada hari Minggu, hari yang sungguh Tuhan berkati bagi kami untuk menyatu dengan jemaat. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Penuhkan kami semua dengan hadirat-Mu, sehingga kami semua bersuka cita dalam hari ini. Inilah doa kami Bapa, dengarkanlah, ampuni segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara. Tuhan memberkati kita.